di ruang privasi gitu, di ruang pribadi yang tidak terlontar ke publik. Lah kalau sudah di grup dan sudah diucapkan, berarti itu ada di grup, ada di ranah publik. Maka kalau misalnya kita mau melihat ini secara waras gitu, ini memang sudah jadi satu pelanggaran. Kenapa? Karena kalau misalnya kebutuhan seksual atau apapun lah, kasarnya tuh gini ya, ini agak gak usah diperhalus lah ya. Kasarnya kalau mau otak kotor, ya di otak aja. Jangan sampai diucapkan, apalagi menjadikan orang lain sebagai objek dari kekotoran otakmu sendiri. Ternyata pelecehan seksual itu tidak hanya dilakukan laki-laki kepada perempuan pun ada melakukan ke laki-laki. Contohnya apa? Kalau perempuan yang melakukan. Jadi tadi pagi sebelum ke podcast ini aku lihat-lihat ini kan konten-konten biasa kan, ngeliat dulu yang FYP apa gitu. Itu ada konten cowok, dia dandan makeup ya, tapi makeup laki-laki. Nah karena dia pakai pakaian adat, jadi mohon maafnya itu daerah paha bagian atasnya itu hanya ditutup sedikit. Lalu ada kain kayak kain kecil lah gitu menutupi di daerah utamanya. Bisa-bisanya ada akun-akun perempuan yang bilang itu kainnya ganggu, buka aja. Dan itu perempuan, nggak satu komen. Ada lagi yang gini, maaf ya, rahimku hangat, itu ku kedut-kedut gitu, astagfirullah. Tentang salah itu memang harus sepakati dulu salah atau tidak. Kadang-kadang yang siapa sih yang dirugikan nggak bisa, jadi harus tuntas lah. Kalau satu hukum itu, karena gini, ada istilah digital itu namanya filter bubble ya. Ini sebuah konsep digitalisasi dan komunikasi. Bahwa masyarakat kita itu hari ini akan mau menerima atau mencari informasi yang hanya sesuai dengan keinginannya. Itu dari filter bubble. Dan algoritma yang digital itu memberikan itu. Nah, jadi gitu. Jadi masyarakat kita ini kadang-kadang nggak sadar, dia sudah terperdaya juga dari digitalisasi, jadi budak. Kembali dengan saya di Naira Studio Casing yang pada hari ini kita kembali on air ya, kayak dari diri pada hari ini kita membahas satu tema yang sedang viral dan ini mungkin juga mengusik perhatian banyak orang ya, terkait dengan kasus pelecehan seksual yang ada di kampus UI Universitas Indonesia di kampus orang berpendidikan orang kuning. Berarti dia kuning ya? Ya, yang menarik dari case ini kita melihat bahwa orang-orang yang bermasalah dalam persoalan ini adalah orang-orang yang paham tentang hukum. Kebetulan Fakultas Hukum UI. Untuk membahas ini kita telah menghadirkan dua narasumber kita. Ada Kak Putri, assalamualaikum Kak Putri. Kak Putri ini spesialis tahu Kak? Pokoknya masalah mental. Mental panik ya. Kita berharap nanti dari sisi psikolognya sedikit banyak tips-tips dari kasih penjelasan dan juga hadir bersama kita ada Prof. Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar namanya benar ya? Ya, benar ya. Soalnya teman saya namanya Iskandar. Gimana kabar? Iya, baik, kenapa kita panggil Prof. di sini karena memang beliau kita minta dalam pendapatnya terkait dengan bagaimana sudut pandang beliau tentang fenomena ini yang memang mengusik perhatian kita karena bagiannya orang berdidik tapi kok tidak mencontohkan gitu ya. Nah, kita minta pertama sekali komentar dari orang akademisi dari Prof. bisa kasih komentar terhadap kasus yang terjadi di UI kemarin. Baik, terima kasih Bang Zed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumpah nih, makanya saya sini kalau mau menegaskan juga. Dari sini podcastnya saya mencoba mengomentari ya dari sisi ilmu komunikasi karena kompetensi saya dalam bidang ilmu komunikasi.
Pertama, kejadian pelecehan verbal ya, dilakukan oleh mahasiswa hukum UI ya, dalam satu WA grup yang katanya tertutup, tapi tertutup terbukanya ternyata bisa mereka juga yang ngatur ya. Ini satu fenomena yang sekarang dijadikan oleh banyak orang yang dalam tanda petik memiliki kelainan. Jadi dalam masyarakat yang modern sekarang, sarana-sarana melalui sosial media ini justru dijadikan sebagai eskapisme, bagian atau jalan pelepasan dari komunitas-komunitas yang aneh-aneh. Jadi kalau dulu kita pernah dengar ada komunitas gay, komunitas para waria, bahkan mohon maaf bahasa bedanya komunitas yang jualan melalui sosial media ya, bukan platform atau aplikasi tertentu. Jadi ini sebagai bentuk sosiologi modern ya masyarakat sekarang ini. Kalau dulu terkenal ada satu buku ya, terkenal Muhammad MK, Jakarta Undercover, bagaimana menceritakan kehidupan Jakarta yang luar biasa, yang nggak pernah masuk akal kita, nalar sehat kita, tapi itu ada. Jadi itu pelarian dari masyarakat yang makin sesat dan kehidupan zaman yang makin luar biasa. Termasuk juga ada dari satu buku karangan wartawan siapa, judulnya Orgasme by Phone. Itu juga menceritakan kisah nyata bagaimana telepon premium itu dulu kan, telepon gaya buka-buka, rupanya yang teleponnya para security dari karena jadi bentuk ini harus kita ikuti barangkali dalam hal tanggung jawab pemerintah kita juga melalui pihak kepolisian dengan lintas. Kita ada patroli cybernya kan. Ini selalu diikuti. Jadi kalau dulu hanya untuk misalnya cara membuat bom ya, macam cara untuk melakukan katakanlah satu tindakan kriminal ya melalui teknologi. Nah ini memang anak-anak yang duduk-duduk ngumpul nanti bisa beli sepeda motor mahal ya, Ducati atau beli mobil mewah, Porsche atau segala macam mereka bilang padahal itu hanya palsu ya, penipuan-penipuan di flexing kita. Tapi kalau khusus untuk pelecehan ini saya pikir ini sudah bentuk ya, dari kata dasar seks itu budaya tertua. Manapun budaya tertua ini tampilnya itu tidak dalam bentuk tradisional. Ya kalau kita lihat dulu dalam pelajaran sosiologis misalnya masyarakat pesisir pantai, di Jawa kita juga utara, banyak ada kesenian yang dekat dengan seks atau pornografi. Kemudian ada dangdut kalau kita di lebih terkenal dulu dangdut lampir apa segala macam itu buka yang nyanyi para waria yang sangat-sangat keluar dari norma norma sosial. Jadi ini asal ya yang mereka merasa dengan itu buku mereka bisa melepas yang menjadi penata mereka. Nah, baik, ini kan kita lihat di Jakarta, ada beberapa kampus lain kita lihat, ada di ITB ya, kemudian yang nyanyi apa itu namanya? Ya itu ITB. Erika ya, kok yang hafal kali gak boleh. Karena ikuti, karena kok jadi ini runtun ini gitu loh. Ya, kalau kita lihat sebenarnya fenomena ini terjadi nggak sih di kampus-kampus di Medan ini? Kalau saya melihat untuk khusus pelecehan ya tetap ada, ya. Cuma belum viral gitu ya? Ya, belum viral. Kemudian case-nya itu bisa terselesaikan karena
ada beberapa kasus misalnya yang korban ya yang merasa mendapatkan pelecehan itu speak up lah, berani ya, sehingga itu dianggap tindakan oleh kampus misalnya seperti ya baru-baru juga kan Pajajaran ya, itu ada yang berani speak up terhadap dosennya yang melakukan pelecehan, karena ditindaklanjuti ya dengan perintah rektor untuk proses itu sampai tuntas. Baik, baik. Ini menarik sekali. Tapi ya intinya sudah menjadi notice di kita bahwa di kampus manapun mungkin Ya. potensinya ada ya. Tetap pasti ada. Pasti ada ya. Baik, kita berpindah nih ke Kak Putri sebentar. Kita pengen nanya. Nah, kalau pendapat Kak Putri, nah, dari sisi psikolog, gimana pandangannya terkait dengan kasus ini? Karena memang ternyata tidak hanya di kampus ya. Saya kemarin dapat informasi dari teman saya di jasa pengiriman. Nah, itu di gudang mereka itu tempat mereka sortir barang segala macam tuh, sapaan itu udah menggunakan, maaf katanya orang Medan bilang tuh kayak sebutan alat kelamin. Si Anu begitu-begitu. Nah, jadi ini kayaknya juga lebih parah gitu kan. Tapi dari sisi Kak Putri melihat ini seperti apa? Pertama mungkin bukan sebagai psikolog lah ya, tapi sebagai orang yang hari-hari nanganin permasalahan mental sebagai healer gitu. Aku melihatnya bahwa kita bisa paham bahwa seksual itu adalah kebutuhan orang, ya, kebutuhan manusia. Gitu. Artinya memang manusia butuh itu gitu. Tapi dalam konteks apa dulu gitu. Sederhananya gini, kalau misalnya ucapan-ucapan itu cuman ada di dalam otak, ya, di dalam kepala, nggak sampai terucap, tidak sampai tertulis menjadi sebuah verbal atau sign, maka ya itu yang disebut dengan ranah privasi. Jadi kalau kita bilang, tapi kan itu sebenarnya di ruang privasi gitu, di ruang pribadi yang tidak terlontar ke publik. Lah kalau sudah di grup dan sudah diucapkan, berarti itu ada di grup, ada di ranah publik. Maka kalau misalnya kita mau melihat ini secara waras gitu, ini memang sudah jadi satu pelanggaran. Kenapa? Karena kalau misalnya kebutuhan seksual atau apapun lah, kasarnya tuh gini ya, ini agak gak usah diperhalus lah ya. Kasarnya kalau mau otak kotor, ya di otak aja. Jangan sampai diucapkan, apalagi menjadikan orang lain sebagai objek dari kekotoran otakmu sendiri. Soalnya dia kalau seandainya nggak diaktualisasikan, nggak dilepas sama Nggak puas. Yang dibutuhkan kan validasi lagi-lagi. Jadi kan adanya grup itu 16 orang itu adalah karena dia butuh temen kan. untuk memastikan isi kepalanya ya. Gitu. Oh, gue nggak kotor sendiri nih gitu. Ada juga yang sama rusaknya sama gue gitu. Nah itu dari sudut pandang secara mungkin bisa dibilang psikologi sosialnya kan ya. Bahwa kita juga harus cerdas membedakan itu sudah pelanggaran, karena aku melihat banyak sekali komentar di sosmed yang bilang bahwa loh emang salahnya apa gitu, kan nggak salah orang cuman diomongin di grup kok nggak terbuka, lah di grup aja tuh salah gitu, karena grup itu sudah menjadi ruang publik sebenarnya sekalipun dianggap tertutup. Tapi yang seperti tadi diucapkan sama Prof Is ya, bahwa ya namanya grup bisa dibuka ditutup kapan aja kan, tergantung yang punya hak. Terus yang kedua juga yang aku lihat adalah kita kehilangan ruang aman. Kita kehilangan ruang aman. Kenapa? Perempuan akhirnya menjadi objek tanpa dia sadar. Gitu kan? Tapi ternyata uniknya Bang Zen, aku kan juga suka scrolling yang lain gitu ya. Ternyata pelecehan seksual itu tidak hanya dilakukan laki-laki kepada perempuan. Perempuan pun ada ngelakuin ke laki-laki. Juga. Yang jalannya sendok sama sendok ya. Contohnya apa? Ini mau izin ya. Contohnya apa? Kalau perempuan yang melakukan. Jadi tadi pagi sebelum ke podcast ini aku lihat-lihat ini kan konten-konten biasa kan, ngelihat dulu yang FYP apa gitu. Itu ada konten cowok, dia dandan makeup ya, tapi makeup laki-laki. Nah, karena dia pakai pakaian adat, jadi mohon maafnya itu daerah paha bagian atasnya itu hanya ditutup sedikit. Lalu ada kain kayak kain kecil lah gitu menutupi di daerah utamanya. Bisa-bisanya ada akun-akun perempuan yang bilang itu kainnya ganggu, buka aja. Astaga. Dan itu perempuan, nggak satu komen. Okay. Ada lagi yang gini, maaf ya, rahimku hangat, itu ku kedut-kedut gitu, astagfirullah. Iya, dan ini yang melakukan perempuan. Pada saat aku buka profilnya, ya aku nggak tahu itu profil asli atau bukan, berjilbab. Artinya pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Ya, bahwa kita yang perlu kita lihat sekarang adalah kita kehilangan ruang aman. Itu sih dari sudut pandang.
Baik, berarti aku nggak bisa bertanya secara khusus ke Kak Putu gimana perasaan Kak Putu sebagai kelompok. Karena jadi pelaku. Ya, Prof, kalau kembali ke Prof Is, kira-kira apa statement yang simpel mungkin? Kalau pertanyaan saya, ada apa dengan mahasiswa kedokteran? Baik, dari sisi ilmu komunikasi, pemaknaan. Jadi makna itu dalam ilmu komunikasi itu satu hal yang menjadi inti. Orang memandang remeh komunikasi itu gampang sih, apa sih belajar komunikasi. Oh, lahir, dewasa sendiri ya bisa berkomunikasi. Tapi begitu mereka tahu banyak persoalan dalam kehidupan ini muncul dan selesai dengan komunikasi, sadar pentingnya komunikasi. Nah, inti komunikasi itu adalah tentang makna. Selalu dalam bahasa awam itu kalau makna itu dianggap sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak memberikan pemikiran-pemikiran yang masih butuh panjang ya. Jadi orang tahu kalau udah namanya makna itu sudah jelas gitu. Padahal makna itu secara filosofisnya adalah sesuatu yang ambigu. Jadi tak pernah ada makna yang pasti dalam hidup. Jadi makna itu sesuatu yang ambigu. Artinya maknanya itu ada di dalam penafsiran masing-masing orang. Sehingga ketika terjadi suatu komunikasi yang salah, itu karena maknanya pada masing-masing pikiran itu berbeda-beda. Oke, saya stop sampai di situ. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini kan di suasana dunia pendidikan. Iya. Kok nggak ada bedanya sih dengan katakan di pasar. Atau orang-orangnya ini yang bolak-balik tektokan dengan ilmu-ilmu yang memang membangun kepribadian mereka, ya kan, itu dan lain sebagainya. Kenapa kemudian justru itu terjadi di ranah orang-orang yang paham ilmu? Jadi dalam konteks ini makna ini kan dalam konteks luas ya, makna kehidupan. Satu, orang selalu mau dimaknai baik. Kalau kata bahasa Medannya, orang semua mau kecap nomor satu. Gak ada yang gak mau dimaknai baik. Lalu kalau dia mau bermakna baik dalam kehidupan orang, dia harus ikuti norma-norma atau nilai-nilai sosial. Ya, kalau nilai sosial itu menganggap yang begini-begini dia adalah baik, maka dia akan berupaya mengikuti itu supaya dia bisa dikategorikan atau dimaknai baik. Nah, masalahnya apa yang diikuti itu kadang-kadang sudah melesat jauh ke depan, meninggalkan nilai-nilai dan norma kita. Karena makna dari komunikasi modern sekarang ya, terjadi lewat sosial media itu dari belahan dunia mana saja, nilai-nilai budaya pemahaman itu kan begitu cepat. Artinya protokol asupan itu ya. Kalau dulu kita bisa menganggap ciuman saja lah sebagai makna yang sangat tabu, sesuatu yang sangat tabu. Anak-anak bisa. Sekarang anak-anak itu pada sosial media itu dia bisa gambar ciuman, macam-macam. Jadi dianggap sekarang ciuman itu juga bukan sesuatu yang tabu, ya. Cium persahabatan, cium pipi ya biasa. Kalau kita kan orang bisa terima walaupun kita bilang ada cium pipi, cium kening, nggak ada itu. Itu maknanya sesuatu yang pokoknya tabu gitu, nggak bisa untuk budaya kita ya. Udah yang dewasa. Apalagi misalnya cara berpakaian, termasuk makna-makna yang mereka ikuti itu istilah-istilah supaya mereka itu dianggap ada dalam komunitas. Jadi bahasa-bahasa kalau dulu kita bahasa Medan ini kayak anak Jakarta aja dulu gue, kan kita merasa sungkan aja dulu gue. Kalau sekarang kan nggak ada ya, ada kosakata yang lain. Jadi dalam bahasa itu misalnya ada ada jargon, ada slang, ada argot. Ini sub-sub atau tipe-tipe bahasa ya, sub language. Jadi kayak slang. Kan biasa itu. Iya. Mana aja lu? Nah, seminggu ini apa kau jing gitu kan? Ini kan bahasa binatang yang kita rasa enggak, tapi bagi mereka komunitas mereka itulah bahasa persahabatan, pertemanan yang akrab. Ya, kalau sama dia apa lainnya itu kan, ini dia mah jahatnya itu.
mitra sosial kamu Apa ya? fenomena itu Iya. bagian dari suku bahasa itu. Jadi yang masing-masing komunitas itu kalau dia mau diakui, diterima oleh komunitas itu, dianggap baik dan ya dia harus ikuti norma-norma nilai. Baik. Ini berarti bisa kita katakan juga bagian dari pergeseran nilai tadi ya? Ya, terjadi pergeseran nilai karena ilmu itu selalu membawa konsekuensi. Ada perubahan-perubahan. Apalagi arus informasi tadi ya, yang kemudian asupan dan di media sosial segala macam, cukup membuat orang yang nggak punya benteng ya, kemudian juga ruang lingkup kehidupan yang bermasalah, akhirnya membuat dia ngerasa itu sesuatu yang benar ya. Iya. Baik, Kak Putri, ini mungkin pengalaman ya. Pernah ikut di organisasi. Nah, secara psikolog kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi antara batasan bimbingan senior yang sehat dengan manipulasi yang mengarah pada pelecehan? Karena kan ini juga berpotensi ya. Kalau dulu istilahnya apa ya? Mahasiswa itu yang baru dengan yang aspek itu ya. Kalau saya perkara-perkara itu. Tapi pertanyaan ini aku jadi ingat ada, tapi aku nggak usah sebut ya. Jadi waktu aku by the way, Prof Is ini dulu dosen saya. Jadi dulu aku di kampus tuh gabung di salah satu organisasi yang pada saat itu aku masuk sebagai anak polos ya, mau belajar gitu kan, karena relevan dengan jurusanku komunikasi. Masuklah ke situ. Nah, begitu di semester awal aman-aman aja tuh gitu. Nah, tapi kok makin lama kayak ada tindakan-tindakan yang aku nggak sepakat sebenarnya. Contohnya adalah pada saat ada yang sholat, ada yang komen tuh, misalnya satu orang sholat kan, nanti ada yang komen, kok ngapain nungging-nungging gak jelas gitu, itu ada. Terus ada yang azan dibilang, kok nggak usah teriak-teriak lah berisik. Terus itu masih, menurutku itu udah pelecehan agama, tapi karena aku junior dan baru masuk gak berani ngomong kan, akhirnya cuman jaga jarak aja. Kalau bercandanya udah kayak gitu, aku nggak mau ikut ke dalam candaan itu. Nah, sampai akhirnya si organisasi ini pelan-pelan bergabung ke salah satu aliansi. Dan aliansi ini membela penyimpangan. Makin lengkap ya? Lengkap dong ya, membela penyimpangan dan bahkan pelakunya ada di dalam. Jadi di organisasi kami itu tiba-tiba setahun setelah aku bergabung, jadi aku setelah itu keluar dan tapi masih ini ya, masih komunikasi dengan orang yang di dalam. Nah itu ternyata mohon maaf ada pelaku gay di dalamnya, ada yang biseksual dan ada yang living together gitu sampai puncaknya tahun berapa gitu aku udah tamat udah jadi alumni ternyata akhirnya sama pihak USU itu dibubarkan. Nah ini kalau orang USU tahu nih kasusnya dibubarkan si organisasi. Tahun berapa sih dari KPU? 2018 Bang Is juga tahu sepertinya ya 2018 kasus pecah. Nah jadi pada saat itu 2017 sekitar itulah. Nah jadi setelah aku keluar akhirnya baru bisa melihat lebih jernih kan. Oh jadi yang kemarin itu ini ya gitu. Nah jadi memang udah ada tanda-tandanya. Nah bagaimana cara kita mengidentifikasinya adalah kita harus punya kewarasan. Ketika itu memang melanggar norma walaupun dilakukan oleh semua anggota organisasi. Ya kita jangan ikut dalam kolam yang sama. Kalau bahasanya guru aku tuh kamu jangan menari di atas genderang yang ditabuh oleh orang lain. Gitu. Jadi lihat aja tanda-tandanya. Kalau memang ada sesuatu yang nggak benar, jangan diiyain. Karena kita suka sekali menormalisasi kebajingan, katanya gitu. Ya kita ini suka sekali menormalisasi kebangsatan. Maksudnya udah jelas itu salah. Tapi sama kita, udahlah biasanya itu biasa gitu. Sama kayak kasusnya FHUI ini, aku kan coba diskusi dengan beberapa teman yang laki-laki kan. Aku tanya gimana kalian lihat kasus ini? Ya ada juga yang komen kayak di dunia laki-laki itu biasa sih Put. Iya tahu di dunia laki-laki biasa. Tapi apa harus begitu cara mengekspresikannya? Apa harus dengan cara itu mengungkapkannya gitu kan menunjukkan maknanya tadi. Jadi kalau mungkin buat yang masih mahasiswa baru ya atau masih muda-muda, ketika memang si senior ini sudah menunjukkan sesuatu yang melanggar norma dan kita tahu persis itu melanggar norma, jangan masuk. Oke, kita boleh masuk di organisasinya karena mungkin kebutuhan untuk apa ekspresi atau latihan atau aktualisasi diri. Tapi please punya boundaries yang sehat. Jangan masuk ke dalam obrolan-obrolan yang kita sudah tahu itu tabu. Apalagi sampai mengancam keselamatan kita di kampus. Karena pada kasus yang aku ceritakan tadi, akhirnya setelah organisasinya dibubarkan,
mahasiswa yang terlibat sebagai pengurus di situ pun kalau tidak salah aku terancam juga, terancam DO atau skorsing apa gitu. Diancam oleh pihak rektorat. Dan lucunya mereka ngancam balik pihak rektorat gitu kayak, ya apaan sih gitu kan? Anda tuh masih bersekolah, masih berkuliah di situ loh gitu. Berarti masih ada sesuatu yang perlu kita penuhi dari syarat-syarat sebagai mahasiswa gitu. Jadi kalau memang melihat tanda-tanda yang nggak sehat ya jangan dipertahankan. Baik. Nah, kadang-kadang perilaku pelecehan ini kan baik verbal maupun kekerasan yang fisik ya. Dan akhirnya itu nggak hanya terjadi di antara mahasiswa gitu kan. Ada juga yang case-nya itu justru oknum Dosen. dan merambahnya ke sana. Itu masih juga tahu. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira apakah ada korelasi psikologis yang kuat antara haus kekuasaan dengan perilaku pelecehan seksual di kampus tadi? Artinya intimidasi iya. kan? Ini bukan bicara institusi kampus ya, tapi ini kita bicara back to person, balik ke personal. Jadi tuh ada sih beberapa kasus di beberapa universitas dan aku kenal orangnya, baik pelaku maupun korban. Ya, karena baik pelaku maupun korban biasanya ada yang jaringan temanku atau korbannya jadi pasien saya. Gitu. Jadi aku juga pernah kenal orang ya di salah satu organisasi. Dia ini selalu nyari masalah, mancing emosi. Pokoknya kalau kita ngomong dia mancing emosi dan dia pengen dia doang yang diturutin. Pada saat itu umurnya udah hampir 40 yang di organisasi kami. Aku waktu itu baru 25-an 26 gitu lah. Maksudnya aku jauh lebih muda dari dia. Tapi aku udah ngeliat nih orang kayak something nih. Ada masalah nih gitu kan. Nah sama aku makin digoda-godain, makin digar-garain kan. Karena aku mau lihat sejauh apa dia ini menunjukkan ekspresi hausnya itu. Jadi dia bilang gini, kenapa sih di grup ini harus ngomong jazakallah? Kita kan orang Indonesia, bilang dong terima kasih. Lalu saya jawab aja, jazakallah kan doa. Kalau terima kasih, nggak ada doanya. Iya, kita tuh harus mewujudkan Islam Nusantara. Wah, ini udah jauh nih kan. Sementara kita di organisasi kan biasanya memegang nilai yang sama gitu. Akhirnya kan aku penasaran, aku stalk. Dalam artian aku cari ini orang siapa, gitu. Kenapa dia bisa masuk ke organisasi dan tiba-tiba seperti mau mengontrol semua orang yang ada di dalam. Aku cari, ternyata dia adalah orang yang punya jabatan di salah satu kampus. Dia punya jabatan. Oke, terus aku iseng, aku bilang gini, coba deh cek. Waktu itu aku belum terapis mental ya, tapi udah penasaran dengan psikologi manusia. Aku bilang gini, coba cek, dia di kampus didengar atau enggak? Kalau di kampus dia ini dapat jabatan, tapi enggak dikasih wewenang, biasanya di pelampiasan. Dia akan cari sesuatu yang di luar situ. Jadi orang kalau enggak dapat pengakuan di rumah, dia akan cari di luar rumah. Dan kalau di luar rumah enggak dapat, dia akan lampiaskan keluar lingkungannya atau kembali ke rumahnya. Karena aku punya keyakinan begini, ada satu prinsip yang aku pegang bahwa orang akan hidup di tempat di mana dia merasa hidup. Artinya di mana dia dihargai, di mana eksistensi terasa, dia akan hidup di situ. Nah jadi kenapa ada dosen yang memang nggak semua ya, banyak dosen yang baik, aku yakin lah masih banyak dosen yang baik. Kenapa ada case-case kayak gini? Itu tadi kekurangan eksistensi. Apakah memang dia tidak berpuas dengan callingnya sebagai dosen? Sehingga dia sebenarnya punya ruang-ruang kosong di dalam jiwanya, yang akhirnya dia butuh pengakuan itu lewat tindakan-tindakan seperti menekan orang lain, mengontrol orang lain. Kadang-kala bukan kebutuhan seksualnya sih sebenarnya. Karena kan terutama di laki-laki ya, yang aku tahu di laki-laki ketika kita bicara kebutuhan seksual, itu di situ ada power. Yang ketika laki-laki itu berhasil menaklukkan banyak perempuan, dia merasa dia winner. Nah, jadi dari hasil riset juga nih. Riset tipis-tipis ya. Jadi balik lagi itu berkaitan dengan person. Artinya biasanya orang-orang yang seperti ini adalah yang belum fulfill dengan dirinya dan akhirnya dia nyari nilai diri itu dari hal-hal yang seperti tadi. Apakah mengontrol orang atau menjadi pemenang dari suatu kompetisi yang diciptakan sendiri. Baik. Novi, terakhir yang pernah kita dapat informasi itu kan ada salah satu dosen di kampus swasta di mana nih yang melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Ini karena terkait dengan skripsi. Oke. Seringnya sih seperti itu informasinya, Prof. Ini tapi nggak tahu ya nanti kita validasinya seperti apa, memastikan apakah itu benar atau enggak. Tapi memang banyak laporan-laporan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita agak ngerasa tidak harus heran ya dengan kejadian yang terjadi saat ini gitu kan. Mahasiswanya begitu,
apalagi berarti kan gambaran di atasnya ada Betul. something juga kan begitu. Nah, tambahan lagi nih pertanyaan saya nih terkait dengan kalau kita melihat di kasus WI kemarin itu Ya. kan sebagian orang kan adalah anak-anak dari orang-orang yang punya posisi Iya. ya kan kita lihat seperti itu. Nah, ini dampak psikologisnya gimana terhadap perlindungan yang dikasih sama orang tuanya yang kesannya itu kayak dikasih benteng agar tidak terlalu terekspos dan mendapatkan perlakuan spesial lah, katakan seperti itu. Ini bikin tensi naik sih sebenarnya. Jadi itu case-nya, aku kan awalnya ngikutin cuman yang 16 pelaku. Iya. Terus ternyata dia kan runut ya, berentet kepada hal-hal lain. Jadi bapak-bapak, beberapa orang anak itu punya bapak yang berkuasa. Ada yang bapaknya polisi, ada yang bapaknya lawyer gitu kalau nggak salah. Benar. Makanya beberapa anak itu ditahan. Jadi gini, malam sebelum aku kasih tahu kronologinya dulu ya, ini yang berhasil aku baca di sosmed. Jadi itu awalnya katanya ada 16 pelaku. Nah, ada salah satu pelaku itu yang pacarnya gak sengaja ngebuka grup itu. Oh. Nah, pacarnya ini bilang ini udah pelanggaran. Jadi pacarnya ini yang mendorong dia untuk kalian harus minta maaf dan mengaku. Nah, pindahlah mereka ke grup utama, bukan grup yang kotor ini ya. Pindahlah ke grup utama dan mereka tiba-tiba minta maaf. Maaf ya gitu. Kita minta maaf sama kalian. Tapi nggak disebut apa persoalannya. Jadi kan ketika dia sudah minta maaf kan orang bertanya ini ada apa gitu kan. Ini kayak kasus itu ya, ada sitaan uang dari pinjol tapi pelakunya nggak nemu gitu. Iya gitu, siapa gitu. Judul ya, sorry, bukan Judul, benar-benar. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh cerita awal terbongkarnya. Nah si cowok tadi yang akhirnya diputusin katanya sama ceweknya. Akhirnya kena sanksi juga dia ya? Dia kena sanksi. Ini kan polos minta ditampol ya sebenarnya. Jadi dia ngebuka isi chat itu. Dia capture isi chat itu disampaikan di grup. Nah, pikiran dia adalah kalau aku ngebuka bisa jadi aku adalah yang seolah-olah dia pihak yang tidak terlibat. Iya. Jadi dia nyelamatin diri ceritanya. Tapi kan dia bisa mengakses berarti dia anggota dari grup itu kan dan tidak menutup kemungkinan dia adalah pelaku juga gitu. Jadi akhirnya dibuka. Nah, itu pada saat didengar oleh pihak kampus kalau nggak salah karena mereka anak hukum ya, dibikinlah persidangan. Malam pada saat persidangan itu sampai malam loh, sampai jam 3 malam katanya persidangannya itu di live di TikTok. Nah itu ada lucunya lagi tuh, ternyata yang nge-live di TikTok itu juga pelaku. Aduh, cuman dia pelaku yang halus gitu, yang gak ada di grup itu. Aneh-aneh lah pokoknya. Jadi dari 16 orang ini yang pertama masuk tuh 2 orang. 14-nya lagi ditahan di bawah sama orang tua mereka. Dengan dalih orang tuanya menganggap anaknya sudah dikriminalisasi. Anak saya itu bukan pelaku, mereka korban. Saya takut nanti dia diapa-apain di atas. Padahal di atas itu sudah ada security, semua sudah lengkap gitu ya. Unsur-unsur dari kampus juga lengkap gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah satu, ini parentingnya bermasalah. Ya kan? Orang tua yang kemudian menganggap namanya juga anak masih kecil. Karena aku sering berhadapan sama yang kayak gitu. Ya gimana ya Bu ya, namanya anak saya masih kecil gitu. Emang umur berapa Bu? Udah umur 16 kecil. Ini kecil segini. Jadi banyak yang terus menganggap anaknya kecil dan tidak memberikan tanggung jawab. Yang lebih sedih lagi, salah satu dari 16 pelaku itu dia bahkan mau, kalau bahasanya gini, istilah yang dia pakai adalah MILF. Oke. Ini kalau aku artikan kotor sekali. Tapi intinya adalah kecenderungan untuk berkebutuhan seksual terhadap ibu kandung atau perempuan yang lebih tua. Kacau kan? Dan itu dilindungi. Lebih kacaunya lagi, orang tua dari pelaku ini bikin grup WhatsApp yang isinya adalah bagaimana caranya agar anaknya tidak di DO kampus. Muncullah pembelaan. Itu kan cuma di ruang WhatsApp doang. Itu kan cuma di grup saja, tidak dipublikasi. Lagian emang mereka melecehkan apa sih? Kan cuma ucapan. Ada lagi yang bilang tanggung banget 1 tahun lagi. Gak bisa ya gak di DO. Aku pernah komen di salah satu konten yang aku bilang gini, gak di DO tapi jadi musuh masyarakat, siap? Emang lebih gila aku bilang. Nah jadi itu juga wujud dari sakitnya parenting kita. Masalah. Begitu anak berbuat salah, di backup. Akhirnya anak gak pernah punya konsekuensi sadar bahwa yang dia lakukan salah.
terlepas dari apapun jabatannya ya. Saya cuma pengen bilang, siapapun yang punya jabatan dan punya anak, ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini Anda punya jabatan dan menurut Anda itu bisa melindungi anak Anda. Tapi percayalah, ketika nanti dia dewasa dan dia tidak tahu konsekuensi kesalahan, Anda akan menjadi korban dari misparenting Anda sendiri. Baik. Itu kita quote kita sore hari ini. Baik. Nah ke Prof Is, kita melihat ini pelaku berasal dari kalangan intelektual yang paham celah regulasi, ya. Strategi hukum apa yang paling efektif untuk memastikan bahwa sanksi akademik memiliki konsekuensi hukum. Ini ngerti hukum mereka. Nah, jadi kira-kira apa yang pas konsekuensinya? Karena memang kan orang tuanya tadi ada yang punya firma hukum ya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau menanggapi case hukum ya, mahasiswa fakultas hukum, setahu saya belajar juga tentang hukum itu selalu ada namanya loophole. Loophole itu celah. Tidak ada hukum yang sempurna. Jadi selalu saja ada lubang ya, celah. Inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang belajar hukum mendiskusikannya. Kalau pengacara dengan celah atau lubang hukum inilah dia akan berupaya membela dari kliennya. Kalau penuntut dengan celahnya juga dia akan menuntut setinggi-tingginya. Jadi dinamika hukum itu terus berkembang. Makanya dalam kajian hukum selalu regulasi itu dikaitkan dengan kebijakan. Karena kalau ada kata bijak masuk, itu mengantisipasi hukum yang tidak sempurna itu. Hukum sebagai satu kesepakatan juga itu kan terlambat mengikuti fenomena yang berkembang. Jadi selalu bahasa gampang itu hukum itu datangnya belakangan, persoalannya dulu muncul baru nanti dibuat hukum. Nah, karena sekali lagi kebijakan sangat diperlukan. Nah, saya pikir universitas ya ini haruslah memikirkan kebijakan apa yang tepat. Sama seperti kayak UI di kasus Bahlil kemarin. Kayaknya kebijakan yang kita sekarang ini nggak paham juga, ada yang katanya dicabut, motornya, ada yang ditunda dulu, disediakan dulu disuruh lagi. Tapi tidak jelas ya. Jadi intinya kebijakan kita harapkan dari UI masalah ini mereka tolong jadi nama baik mereka sendiri juga. Dan ini harus dikomunikasikan kepada publik ya. Apa persoalannya, kebijakannya apa yang diambil, tentu regulasi yang dibuat itu pasti ada tarik ulurnya. Jadi saya melihat kalau bentuk case ini perangkat atau organ universitas kan ada, senatnya ada, dewan guru besarnya ada. Itu di dewan guru besar ataupun di senat biasanya kalau organ tertentu seperti NBH itu ya kayak usul sama PTBH itu ada senat yang memiliki organ berkaitan dengan kemahasiswaan. Ketika ada persoalan dengan mahasiswa, bahkan unit untuk masalah-masalah pelecehan seksual segala macamnya sudah ada bentuk itu berperaturan kementerian. Jadi ini yang harus bekerja dan kalau mengikuti regulasi yang selalu ada celahnya itu nggak akan ketemu. Jadi yang paling baik itu adalah kebijakan semua unsur dulu dibicarakan. Kalau menurut Prof sendiri dengan seperti yang dikatakan di ini, apakah itu sudah menjawab persoalan ini? Kalau saya sekali lagi Dari melihat sisi akademisi lah katakan. Kalau dari sisi hukum ya, hukum itu juga ada yang namanya delik. Jadi ada satu persoalan yang harus ada aduan, baru dia bisa masuk ranah hukum. Jadi misalnya Mas dipukul mesin, Mas ini nggak mau lapor, nggak mau mendelik karena itu nggak akan bisa jadi persoalan hukum. Tapi kalau Mas jadi melapor, nah itu baru delik. Tapi ada juga yang memang pidana murni dia, nggak usah pun ada yang lapor, jika mencuri polisi nampak tangkap, itu bisa proses. Tapi kalau yang kayak begini biasanya terkait misalnya pencemaran nama baik, ini biasanya masuk dalam ranah delik. Yang harus ada pelapornya, nanti di dalam pelapor itu penyidik yang ada polisi yang berkewenangan secara undang-undang
itu akan mencari atau mencocokkan pasal apa yang dilanggar. Tapi kalau dalam konteks yang sosial, sudah tentu kita kan budaya Indonesia ini ada musyawarah, ya, musyawarah mufakat, dibicarakan, ada pelanggaran-pelanggaran, masuk juga dalam konteks adat, pelanggaran adat, selalu dibicarakan dengan baik, hukumannya apa dan itu berdasarkan kesepakatan. Jadi makna tentang salah itu memang harus disepakati dulu, salah atau tidak. Karena ini kan kalau Anda bilang tadi yang mengatakan biasa saja anak-anak di persoalan digital, menjadi itu nggak ada yang siapa sih yang dirugikan, nggak ada salahnya begitu. Jadi harus tuntas lah. Kalau satu hukum itu karena gini, ada istilah digital itu namanya filter bubble, ya. Ini sebuah konsep digitalisasi dalam komunikasi. Bahwa masyarakat kita itu hari ini akan mau menerima atau mencari informasi yang hanya sesuai dengan keinginannya. Itu dari filter bubble. Dan algoritma yang digital itu memberikan itu. Mas cari mancing ya, bukit Facebook aja dikasih pancing. Nah, jadi gitu. Jadi masyarakat kita ini kadang-kadang nggak sadar, dia sudah terperdaya juga dari digitalisasi, jadi budak. Bahwa filter bubble itu, kalau orang-orang berpendapat tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu dia tolak. Dia bilang, tapi coba yang sesuai dengan keinginan dia, itu bagus. Nah, ini apakah secara sistemik kenegaraan konsep itu juga berlaku? Karena saya lihatnya seperti itu. kalau konsepnya negara ya sudah pasti lah ya. Karena kan demokrasi kan mengataskan banyak orang. Iya. Nah, jadi kalau yang istilah digitalnya yang viral, betul. Kalau yang nggak viral, salah. Terkesan tidak ada kebenaran yang mutlak ya dalam negara ini. Dalam konsep hari ini memang kebenaran itu adalah kebenaran baik viral, kebenaran banyak penguasa, kekuasaan, kebenaran. Jadi bukan kebenaran disepakati bahwa inilah yang benar. Baik. Oke, kembali ke Kak Putri nih. Atau sebelum itu kita pastiin ada nggak sih yang ini kita live ya di Facebook, bener ya? Boleh dibantu dicek mungkin untuk komentar-komentar kalau ada. Karena tahu tadi sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini kita langsung masuk ke inti persoalan sampai belum terlihat kosong ya. Pertanyaan belum ada. Baik, ke Kak Putri. Ini kita ngelihat kemarin begitu kasusnya terungkap, kemudian kan 16 orang ini kan diminta naik ke atas podiumnya, di atas panggung. Nah, Disorain. iya, disorain. Public shaming ini gimana pendapat Kak Putri? Public shaming ya. Mungkin kesannya seperti dipermalukan di depan umum ya. Tapi aku juga, by the way Islam punya prinsip. Kalau sebuah kejahatan itu dilakukan secara tertutup, maka islah atau perbaikannya juga dilakukan secara tertutup. Tapi jika sebuah kesalahan itu dilakukan secara terbuka, maka islahnya harus dilakukan secara terbuka. Islam tuh punya prinsip kayak gitu. Porsinya one by one ya? Iya, kalau memang dia, makanya Quran tuh bagus banget banget. Jadi gini, di Quran itu kalau pelakunya masih punya rasa malu, ditutupin sama Allah. Contohnya siapa? Contohnya adalah perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Tidak ada, sebenarnya nggak ada riwayat yang menyebut namanya Zulaika, tapi populernya ada Zulaika kan. Nah, di Quran itu disebutnya imro atau aziz, wanita atau pasangannya si penguasa. Kenapa Quran itu menyembunyikan, artinya tidak disebut nama aslinya, karena yang melakukan itu masih punya rasa malu. Tapi beda hal kalau nggak punya malu. Lahab. Tabat siada Abi Lahabi wa tab. Langsung disebut. Abu Lahab langsung disebut namanya. Kenapa? Karena melakukan kejahatan gak punya rasa malu lagi. Dan artinya sudah tidak terbuka peluang islah, sudah tidak terbuka peluang perbaikan. Nah kalau misalnya tindakan itu dianggap sebagai public shaming, aku rasa kurang tepat. Karena yang dilakukan di malam itu adalah persidangan. Dan itu dilakukan sidang terbuka. Unsur-unsur persidangannya ada dan mereka semua orang hukum tahu benar mana yang disebut persidangan atau tidak gitu ya. Dan di saat itu kan yang dilakukan adalah klarifikasi sebenarnya. Benar tidak bahwa isi catnya ini? Benar tidak pelakunya orang-orang ini? Sanggup nggak kalian bertanggung jawab? Itu kan potongan dari beberapa persidangannya. Bukan ada dipukuli itu, nggak ada gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu public shaming, aku rasa istilah ini kurang tepat. Karena yang dilakukan adalah mengklarifikasi hanya saja dalam bentuk publik.
terbuka gitu, persidangan terbuka lah bahasanya. Ini pertanyaan titipan keluarga pelaku. Langsung aja ngobrol gitu. Tanya. Gitu. Tapi memang ada yang bilang gitu, ini itu kan berarti mereka kan membicarakannya di dalam grup, kenapa harus disidang secara terbuka? Lah kan sudah minta maaf terbuka, tapi nggak clear case-nya. Akhirnya keluar itu potongan-potongan catnya. Orang kan butuh mengklarifikasi, ya terutama karena yang menjadi korban adalah temannya, baik seangkatan maupun atas atau bawah, dan yang lebih sedihnya lagi dosen. Kok bisa gitu orang yang mengajarkan ilmu kepada dia dilecehkan dengan cara itu. Ya kalau kita jadi dosennya juga, kalau misalnya nauzubillah ya, saya dosennya juga, wah lu perang sama gue deh mendingan. Karena itu kan tidak sopan ya. Bagaimana ilmu bisa turun keberkahannya kepada orang yang diajar kalau sumber ilmunya atau kolamnya dikencingi, bahasanya kan gitu. Ya. Jadi jangan mengencingi kolam. Jadi apakah persidangan itu dikatakan public shaming? Menurutku enggak. Atau berimplikasi terhadap efek jerah mungkin dari perbuatan Ya harus lah. ya. Harus dong. Kalau misalnya nih dipanggil satu-satu gitu ya. Masukin ruang khusus. Pertanyaannya siapa yang punya kompetensi melakukan itu? Dari pihak kampus nggak ada. Gitu. Mau dipanggil satu-satu? Tidak ada. Dalam tanda kutip nggak ada penegak hukumnya di kampus tuh nggak ada penegak hukumnya. Iya, adanya perang-perang. Sedangkan di yang terbuka aja itu kan ada bang, korbannya yang ikut emosi, cewek kan, sampai ketua BEM-nya turun, ketua BEM-nya dari Fakultas Kedokteran turun juga membela hak-hak korban gitu. Maka sekali lagi, apakah perlu hal-hal seperti ini dilakukan sebagai sebuah efek jerah? Jawabanku perlu. Yang salah adalah kalau main hakim sendiri. Yang salah, contoh, gak suka sama pelakunya, diculik, dipukul sampai mati, itu salah. Ya, karena di situ tidak ada persidangan yang sesuai dengan standar-standar hukum. Nah ini kan enggak, tidak ada yang terluka tuh. Dihadirkan jelas siapa terdakwanya gitu ya, siapa terdakwanya, siapa di situ ada security-nya, situ ada yang jaga, dan tidak ada yang terluka setelah itu. Hanya saja ada implikasi sosialnya kan. Implikasi sosialnya adalah yaitu jadi musuh publik. Ada kemungkinan trauma nggak sih pelaku-pelakunya dengan perlakuan seperti itu? Udah biarin aja. Sebagai orang yang menangani trauma ya, yang itu harus trauma bang. Harus ya. Harus. Kenapa? Kalau enggak, gini, manusia itu nggak akan berubah sebelum dia sadar dia salah. Karena memang mereka pasti bang expect akan kejadian seperti ini kan. Iyalah, waktu bikinnya ya nggak expect. Mikir ini bakal ketahuan dan segala macamnya. Waktu bikinnya nggak pakai otak. Baik, dari sisi korban nih, seringkali ngalami victim blaming halus melalui stigma sosial. Bagaimana cara membangun sistem dukungan psikologis nih yang mampu melawan penghakiman massa? Jadi kadang-kadang kan kebanyakan orang nggak berani speak up itu karena malu dan lain sebagainya. Benar-benar. Karena banyak sekali akhirnya yang tadi delik hukum memang, kenapa akhirnya nggak keluar itu persidangan itu karena ada yang berani ngadu. Korbannya nggak berani ngadu. Di mana-mana korban biasanya lebih lemah memang. Kenapa dia jadi korban ya karena dia lebih lemah, ya kan? Gitu kan, kalau dia punya kalau ini kan kasusnya dia memang nggak sadar dia jadi korban, kemungkinan besar seperti itu. Iya, kalau yang ini ya, ini secara umum ya, secara umum kenapa orang jadi korban? Ya karena dia kan nggak punya kekuatan, gitu kan, berhadapan dengan pelaku. Akhirnya nggak mau speak up. Nah, maka apa yang perlu dilakukan untuk dapetin dukungan psikologis? Pertama adalah kita sadar dulu posisi kita dan menerima bahwa ya memang saya korban. Gak usah dinormalisasi sekali lagi bahwa tapi kan dosenku gitu misalnya. Tapi kan itu seniorku. By the way, dari 16 pelaku di FHUI itu salah satunya kalau nggak salahku itu ada yang ketua PMB, kayak ketua ospek gitu. Dan dia tuh selalu jadi teladan. Kalau orang nanya permasalahan hukum tuh ke dia. Ada satu tuh pelakunya. Kan gimana ya, kontradiktif sekali ya, orang yang dijadikan teladan. Kan guru itu depanan bagi kita. Mungkin itu aslinya dia ya. Jadi kalau yang keluar itu adalah yang versi indahnya gitu. Akhirnya kan ada contoh lagi tuh, kamu tahu nggak Mas X atau Kakak X, dia terlibat loh dalam kasus harassment gitu. Terus orang yang biasanya bersimpati akan bilang kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin itu, dia biasanya baik kok gitu. Maka stop, jangan menormalisasi, oke? Ketika memang orang itu berbuat salah, kita akui bahwa itu salah, selesai. Tapi apakah kita boleh menghakimi? Tidak, jika bukan orang yang kompeten untuk itu. Nah tapi bagaimana jika posisinya adalah korban? Maka speak up. Oke, sebelum speak up, pastikan dulu di kanan kiri kita adalah circle yang sehat.
Karena kadangkala ketika si korban mau speak up, pelaku udah menggaslighting duluan. Kamu yakin mau membuka ini? Kamu juga akan malu loh. Nanti orang-orang tahu kamu udah nggak perawan gitu-gitu. Akan digituin ya. Atau kalau misalnya kasusnya guru terhadap murid, dosen terhadap mahasiswa, akan disebut kayak gini. Nanti kalau kamu berani ngelapor, nilai kamu aku nolkan gitu. Jadi banyak sekali upaya-upaya gaslighting seperti itu. Maka pastikan circle kita cukup sehat. Yang kedua adalah laporkan kepada pihak yang bisa melindungi. Jangan cuma speak up war, tapi di sosmed nggak ada perlindungannya kalau di sosmed. Gitu. Adanya apa di Artinya konsultasikan dulu ya. Betul. Jadi circle-nya itu semua lah. Dari by legal ada, by psikologis ada teman, ada keluarga gitu. Dan pastikan kita berjarak dulu dengan si pelaku supaya nggak kena gaslighting. Baik. Nah ke Prof Is nih, kita mau tanya lagi nih. Kira-kira apa langkah kecil yang realistis ya terkait dengan pelecehan ini yang terjadi di kampus? Kira-kira mitigasinya apa yang bisa dilakukan? Kalau bicara mitigasi ya ada literasi digital ya, yang harus dikuatkan. Katakanlah memiliki konsep sendiri yang baik ya. Jadi kalau kita sebutnya dengan psikologi well-being, orang-orang atau mahasiswa kita atau kehidupan komunitas apapun harus menyadari yang memiliki konsep sendiri yang sehat, ya, psikologi yang sehat. Artinya apa? Bahwa kita itu tahu apa sih kelemahan, kelebihan diri kita. Jadi terhadap situasi apapun kita berbicara, kita selalu bisa mengenal diri kita dengan baik. Dengan mengenal diri kita dengan baik, kita misalnya merespon behavior kita itu biasanya dengan kesadaran yang baik menghasilkan hasil yang baik. Kalau selama ini kamu sebenarnya sudah melakukan ini, Dok? Pendidikan secara khusus ya tidak, karena secara sosial masyarakat kita menganggap hal-hal seperti ini masih masalah urusan privasi, masalah masing-masing. Lagi dia belum usia dewasa yang sudah bisa berpikir sendiri lah sebagai manusia dewasa. Tapi menurut saya hal ini salah ya. Pendidikan itu apapun ceritanya kalau untuk mengenal diri itu kan sepanjang kehidupan. Sekolah berbeda ya, social learning teori belajar sosial itu kan sepanjang hidup kita belajar. Jadi artinya kesadaran perlu untuk bagaimana kita membangun memiliki konsep diri, menggunakan konsep diri itu yang sehat dalam merespon pada situasi apapun dalam kehidupan kita sangat penting. Jadi kita itu nggak diolah-ambing dengan jumlah situasi yang sehat. Ya, dari itu supaya viral ikut. Nah ini juga di sini. Ini juga yang jadi soal kita punya sikap diri yang bagus. Karena dia akan mengenal dirinya dengan baik. Baik. Ini yang jadi pertanyaan kita tadi. Kalau seandainya Prof ada di antara kejadian ini, gitu kan, katakan sebagai saksi, apa sih yang harusnya kita lakukan terhadap orang-orang dengan komunitas yang seperti ini? Ini pesan juga untuk yang lain di luar kan? Saya pikir berani jadi dirimu sendiri aja. Ya, kalau saya jadi ikut-ikut orang lain. Bahwa apa adanya kamu, itulah kesempurnaan yang ada pada dirimu. Jadi jangan kamu merasa lemah, kamu merasa dirimu nggak hebat, dirimu nggak baik. Ya, jadilah dirimu yang terbaik untuk dirimu sendiri. Itu keberanian. Saya pikir tentang keberanian kan ini adalah masalah kita. Kan tidak putri banyak yang ikut-ikut kan gitu. Jadi apa? Kadang-kadang udahlah. Ketika kita gitu bersisi sama kita, akhirnya yang benar itu jadi sesuatu yang benar. Karena kalau kita nggak bisa lakukan itu, kayak jangan. Baik. Oke, ke Kak Putri mungkin 2 pertanyaan terakhir saya nih sebelum kita closing statement. Gimana caranya ya mengubah mindset orang kebanyakan katakan dunia pendidikan saat ini lah, agar kemudian menganggap bahwa perkara ini bukan perkara candaan, gitu loh. Apa yang harus dilakukan?
secara umum ya, aku tuh kalau ngelihat fenomena-fenomena sosial itu sekarang tuh kayaknya kita berada di sick society. Jadi kita tuh udah, aduh, apa jenis masyarakat yang sick, sakit gitu. Bukti sakitnya adalah kadang-kadang kita membenarkan hal-hal yang salah atau kita diam terhadap hal yang salah. Jadi diam terhadap hal yang salah pun berarti kita ikut membenarkan kesalahan kan gitu kan, karena kita nggak bersuara. Gitu. Bagaimana caranya adalah pertama kita harus punya kesadaran yang sehat tentang apa yang disebut dengan pelanggaran, gitu. Bahwa mutlak nih, ya, yang namanya hal-hal seperti itu, walaupun hanya candaan, ya, itu sudah masuk kepada pelecehan. Aku pribadi juga sebenarnya dulu aku ngerasa hal-hal kayak gitu tuh candaan, jujur. Iya. Kenapa? Karena ada di society yang menganggap itu candaan. Jadi dulu, ya kan aku cerita ya dari terpapar, karena di organisasiku itu kan ya orang sholat aja dikatain teriak-teriak kan, dikatain nungging-nungging. Jadi walaupun aku nggak include, tidak masuk di dalam pembicaraan itu, tapi kan mindsetnya udah mengiyakan, normalisasi gitu, kayak oh iya nggak apa-apa ya ternyata, biasa kok ini. Satu lagi, ini mungkin agak kejam, tapi aku harus buka. By the way kan aku sehari-hari juga ceramah agama. Kita mau tidak mau harus jujur dan terbuka bahwa berapa banyak pendakwah yang konten ceramahnya tentang kasur. Oke? Ini agak-agak menolak tapi aku langsung sebut saja. Padahal di dalam Islam itu hadisnya sudah jelas. Kalau kamu membuat orang tertawa dengan kebohongan, maka bagimu kecelakaan. Ya. Artinya kalau kamu sengaja berbohong untuk membuat orang lain tertawa, kamu celaka. Neraka will bagimu. Itu baru bohong untuk bercanda. Belum lagi bercandaan yang sifatnya melecehkan, seksis. Oke? Dan kalau kita mau jujur, ini dalam pandanganku pribadi, nggak tahu kalau orang lain. Bagiku, ketika orang sudah bercanda seksual, itu harga dirinya hancur di mataku. Alias orang yang gak terhormat sama sekali. Karena seksualitas bukan bahan candaan. Oke? Jadi society kita perlu sadar bahwa hal-hal yang kayak gini tidak pantas dijadikan bercanda. Itu dulu. Punya kompas moral yang lurus, yang beres. Oke? Kalau society kita masih menormalisasi ini sebagai sebuah candaan, sampai kapanpun kasus kayak gini akan terulang. Baik. Prof, kalau kita lihat dikit lagi tambah. Kalau kita lihat kan sekarang ini di televisi, media sosial kita kan disuguhkan dengan hal-hal yang menganggap candaan, dan body shaming dan lain sebagainya itu sebagai soal yang wajar dan menghibur ya. Mungkin kita ngikutin lah audisi orang-orang yang suka ngobrol sendiri kan di depan mikrofon itu ya. Kemudian dia menganggap bahan-bahan pelecehan-pelecehan itu sebagai sebuah guyonan, bahanan lucu, dan akhirnya kan masyarakat dengan berjuta mata ini ngelihat itu sebagai ternyata trennya begini sekarang. Akhirnya dianggap jadi normal. Menormalkan yang tidak normal tadi. Nah ini sebagai orang tua, sebagai akademisi, kira-kira apa nih pesannya ke masyarakat mungkin? Ya kalau seandainya ke sesama orang tua, kira-kira apa sih yang mau dipesankan agar kemudian hal ini tidak terjadi? Karena sepertinya ya kalau saya melihat pertahanan di dalam rumah itu kayaknya agak sulit dilakukan. Benteng pertahanan itu udah agak rapuh karena dari semua sisi kita diserang untuk kemudian membentuk atau terbentuknya kepribadian-kepribadian yang kita lihat bermasalah seperti saat ini. Proses statement ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ada semacam pernyataan kalau kita kutip itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi sesuatu yang tidak beradab ya sudah tentu dianggap bukan ilmu. Lalu adab ini bisa terkait dengan norma yang nilai norms and values, di mana itu merupakan hasil kesepakatan, hasil pemikiran dan dilakoni oleh para pendahulu kita, diwariskan sebagai nilai-nilai dan norma-norma adab. Misalnya norma atau adab bentuk tahun lalu, menempatkan diri dan sebagainya. Nah ini kalau dibiasakan bahwa adab itu juga
masuknya dalam konteks sesuatu yang tidak bernilai atau malah dianggap nggak beradab gitu ya. Dengan verbal ya. Memang banyaknya dari kata, tapi sebenarnya katanya ini membentuk makna dan akhirnya membentuk konsep diri kita. Bagaimana kita menyikapi itu secara berperilaku berdasar pada konsep yang kita miliki ya. Jadi ini yang sebenarnya harus dibangun satu pembelajaran bahwa budaya itu tidaklah selalu dianggap sesuatu yang terbelakang, tradisional, dianggap tidak ilmu yang berkembang, tapi justru inilah sebagai pijakan atau landasan kita itu tetap bisa mengenal dengan baik nilai kita, adab diri kita sendiri sebagai manusia. Karena kalau kita menyadari dari mana asal kita, bagaimana kita harus menghargai orang yang lebih tua, menghargai guru, dan banyak adab-adab lain. Itu sebenarnya kita ini kan meninggalkan nilai-nilai itu, lalu masuk pada nilai-nilai yang baru yang justru merusak, bertentangan dengan adab-adab tadi. Tentu ini sangat ini ya. Makanya pendidikan misalnya dalam keluarga sebagai saya sangat perlu ya. Jadi bagaimana keluarga membesarkan atau menyalurkan, meneruskan nilai-nilai. Misalnya nilai sekarang makan bersama, bagaimana sudah makan bersama. Kalau sekarang biarkan saja makan masing-masing lihat HP, nggak ada apa ya. Bahkan mungkin orang tua sendiri menunjukkan anaknya yang nggak benar-benar misalnya buang angin kentut. Itu biasanya hal-hal yang kecil tetapi punya apa ya nilai yang luar biasa dalam membentuk dirinya anak-anak ke depan. Jadi pada saya nilai-nilai keadaban itu harus dibangun dari dalam keluarga. Misalnya perkara ngambil ikan aja dulu kita makan ikan di jatah, goreng atau telur jatah. Ya, kita tahu kita bisa berempat. Ini ada abang saya, adik. Kan kita nggak mungkin ngambil lebih dari satu. Karena kita tahu tuh satu orang satu. Tapi kan anak sekarang kan enggak. Ngambil aja, ngambil lagi. Kalau ada adik yang ngambil dapat apa? Masak aja tuh beli lagi. Hal-hal yang kecil tapi diperingan aja. Padahal itu sangat berjasa. Jadi sekali lagi pendidikan keluarga itu tentang keadaban itu fondasi yang nilainya nggak bisa digantikan lah. Ya. Jadi mau pintar apapun kita dalam era teknologi ini tapi kalau nggak punya adab nggak ada guna. Jadi saya agak terpancing ini dengan saya mendapat kabar. Kira-kira itu peran pemerintah nggak Bro dalam perkara ini karena kita ngelihat ini kan sistem artinya hampir rata-rata kampus sangat perlu ya peran pemerintah. Jadi misalnya kita contohkan kenapa ada muncul, nah kita kan menurut juga dari barat. Misalnya ada hari ayah, ada hari keluarga, kita ada harganya hari keluarga nasional, hari ibu. Nah, itu karena melihat dulu Amerika itu zaman sebelum Jimmy Carter ya dibuat ada hari keluarga. Kebijakan pemerintah semua hotel-hotel, transportasi semua dibikin murah supaya keluarga-keluarga bisa berlibur bersama. Ya kehidupan keluarga itu menjadi sangat baik. Ya, bagaimana menghargai ibu. Ya, di Cina itu gerakan negara itu apa? Anak sekolah itu mencuci, ayah orang tuanya itu ngambil rapot, ya, duduk cuci sama anaknya. Nah, cium lah, mesti cium kaki. karena cara pas mantan aja kalau di Jawa ya. Cina saja begitu lakukan. Jadi negara itu sangat berperan. Walaupun bapak besar itu semua orang tuanya hadir, duduk masing-masing. Anak-anak, ayo kerjakan, hormati orang tua. Ada yang sangat dasar. Oke, baik Prof. Terima kasih. Nah ke Kak Putri mungkin terakhir sebagai closing statement. Kira-kira apa harapan ke depan untuk kasus ini supaya tak terulang? Walaupun tadi katanya garansinya masih terulang gitu kan? Ya kalau mindsetnya masih sama ya keulang ya. Kita perlu
kompas moral sekali lagi. Ya, kita perlu kompas moral. Dan memang pendidikannya adalah agama. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang sila pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya kembalikan semua pemeluk agama kepada agamanya. Walaupun aku seorang penceramah agama Islam, tapi aku kalau ketemu sama yang beda keyakinan, aku tinggal bilang kembali ke agamamu. Karena semua agama mengajarkan kebenaran dalam sudut pandang masing-masing, gitu kan? Maka kembalikan orang kepada pendidikan agama. Kemudian juga kita perlu tegas terhadap kasus-kasus kayak gini. Jadi jangan dibiarin anyep. Nah, aku khawatir juga nih kasus yang FAU ini dibiarin anyep. Mungkin karena nutupin kasus yang lebih besar lagi kali. Kayaknya gitu-gitu mulu. Biasanya gitu ya. Skenario gitu-gitu. Ini kayaknya sutradaranya perlu ganti kali ya. Jadi kita perlu lihat itu sebagai sebuah hal yang perlu diikutin. Karena kan kalau nggak salah aku nggak terlalu ingat. Jadi selain kan ada yudikatif, legislatif gitu ya. Eksekutif. Nanti ada lagi satu lagi nih pilar keempat. Kalau nggak salah katanya jurnalistik adalah pilar keempat ya. Nah, pers itu pilar keempat. Iya beneran. Syukur aku masih ingat karena dosen gue. Jadi kenapa disebut pers itu pilar keempat? Karena dia adalah pengawas. Yang mana dia menyuarakan suara-suara dari masyarakat, kan? Mengangkat suara-suara masyarakat. Nah yang kacau adalah kalau pers menjadi alat kontrolnya pemerintah. Kita udah lintas ini lagi ya. Maka dalam hal ini yang pertama tadi kita kembalikan kepada ajaran agama ya, masing-masing. Jadilah pemeluk agama yang baik, apapun agamanya. Yang kedua adalah aktifkan kembali kompas moral. Ketika sesuatu itu salah, katakan salah. Gitu. Aku sebenarnya agak tergelitik tadi pada saat pertanyaannya Bang Zin ke Pak Is adalah kenapa ada orang di lembaga hukum kuliah di Fakultas Hukum secara akademik dia paham itu salah, tapi kenapa dia melakukan? Karena ternyata kalau dari sudut pandang kami sebagai healer ya dari sisi psikologinya, karena akademik itu biasanya hanya mencapai kognitif manusia. Sedangkan beriman itu pakai kolbu. Maka banyak orang yang secara pengetahuan dia tahu itu salah, dia tahu. Tapi ternyata di dalam dirinya ada kebutuhan lain yang nggak bisa dia sesuaikan dengan logikanya. Itu. Jadi kita pun harus berani jujur sama diri kita bahwa jika kita memang masih punya persoalan dengan seksualisme alias nggak bisa dikontrol, itu dulu diakui. Dengan cara apa? Berbenah diri. Kalau setiap kita berbenah diri, society kita perlahan-lahan healing. Ini perlu yang namanya social healing loh. Ya, kita perlu pemulihan bersama ini dalam jangka waktu. Jadi kalau society kita perlahan memulih, kita juga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Bukan hanya baik dan tidak, mana yang benar dan mana yang salah, dan berani komit untuk berhadapan dengan itu. Kita menjadi pengawas bagi society kita menjadi pengawas bagi sekitar kita, maka mudah-mudahan insya Allah kita bisa punya, ya tidak harus menunggu pemerintah ya, tapi kita sendirilah yang mengambil peran langsung. Baik. Oke, terima kasih Kak Putri dan juga Prof Is yang sudah hadir di Narasi Advokasi. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi informasi tambahan lah bagi sahabat podcaster yang mungkin ikut juga menyaksikan bagaimana kehebohan kasus ini yang tidak hanya menyentuh di satu kampus ya, tapi di beberapa kampus. Dan ini juga gambaran bahwa kondisinya sebenarnya pendidikan kita lagi tidak baik-baik saja ya Prof ya. Menjadi sebuah keprihatinan bersama, berbenah diri, dan kami juga berharap bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan solusi. Sebab pertahanan terakhir kita yaitu rumah tangga hampir-hampir sudah rubuh atapnya.